dalam keluarga, itu ciri daripada ahli surga. Oleh karena itu kita baca dalam kitab ini masalah khulu, wal khul'u jaizun ala iwadin ma'lumin makdurin ala taslimihi. Jadi khulu itu seorang istri mengajukan cerai ke pengadilan, tapi apa? Dengan membayar, memberikan imbalan kepada suami. Umpamanya saya minta cerai, kamu saya kasih mobil, kamu saya kasih uang 1 miliar. Nah itu kata istrinya, itu namanya khulu. Tapi ada sebab-sebab tertentu. Jadi kalau tidak ada sebab, ya nggak boleh dalam Islam. Nah ini harus ada sebab yang memperbolehkan seseorang itu mengajukan khulu. Tadi umpamanya mendoliminya, memukulnya, menyakitinya, atau tidak memberi nafkah. Nah itu. Nah, kemudian kalau khulu itu sudah disahkan oleh pengadilan, maka khulu tersebut adalah milik istri, sudah hak istri. Nggak ada rujuk kembali. Setelah diputuskan cerai oleh pengadilan atas dasar permintaan istri minta cerai, kemudian memberikan imbalan kepada suami, setelah diputuskan maka tidak ada bahasa rujuk. Namanya apa? Tolak bain sughra, bainuna sughra. Jatuh tolak satu tapi bain sughra. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada rujuk. Kalau ingin kembali harus dengan nikah yang baru. Harus nikah yang baru. Berbeda kalau seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada istrinya 1 talak, ya. Ini kalau di masa iddah itu boleh rujuk, boleh kembali kepada istrinya dengan mengucapkan saya kembali kepada kamu. Sudah, istri mau nggak mau itu bukan hanya istri. Jadi kalau suaminya sudah rujuk, saya rujuk kepada kamu. Ada orang aneh di zaman sekarang karena orang tuanya memaksa agar suaminya menceraikan. Akhirnya menceraikan, anaknya dibawa kemana? Supaya suaminya tidak bisa mengucapkan rujuk. Mengucapkan rujuk itu nggak harus di depan istrinya. Seandainya bilang kepada orang lain, saya sudah rujuk, saya rujuk kepada istri saya itu, jadi rujuk. Meskipun tidak di depan istrinya, nanti disampaikan. Nah di sini seperti menjatuhkan talak, nggak harus di depan istrinya. Ini harus dipahami di sini, ya. Oleh karena itu ada 3 hal: main-main jadi, serius juga jadi. Apa kata Rasulullah? Thalathun jidduhunnal jid wa hazluhunnal jid, an-nikahu wat-talaqu war-raj'atu. Ada 3 hal tidak boleh dibuat main-main. Bercanda jadi, serius juga jadi. Apa itu? Nikah, rujuk, dan talak. Ini nggak bisa dibuat main-main. Dia tertawa-tawa hanya bercanda, jatuh talak, jatuh rujuk, sah rujuknya, sah nikahnya. Kadang di zaman sekarang itu seorang bapak bilang kepada seorang laki-laki, sudah kamu saya nikahkan dengan anak saya yang namanya ini. Itu bahasa canda. Lalu orang laki-laki ini cerdas, saya terima nikahnya. Di situ ada saksi 2, sah. Paham? Meskipun nggak di hadapan wali, nggak di hadapan apa? Tidak di hadapan naib atau apa, nggak harus. Jadi kalau ada seorang laki-laki, seorang bapak ini bercanda bilang kepada seorang laki-laki, sudahlah kamu saya nikahkan dengan anak saya yang namanya ini. Namanya siapa? Namanya Zainab. Apa kata sang laki-laki tersebut? Saya terima nikahnya, sudah sah. Ada saksi 2, 3, sah. Jadi suami istri. Ustaz, kan tidak disebutkan maharnya. Di dalam madzhab Syafi'i itu tidak wajib disebutkan mahar. Jadi kalau umpamanya mengatakan saya nikahkan Anda dengan anak saya namanya Zainab, gitu sudah. Kemudian seorang laki-laki mengatakan saya terima, sah, meskipun tidak disebutkan maharnya. Karena di dalam madzhab Syafi'i tidak wajib menyebutkan mahar di dalam pernikahan. Kemudian bagaimana maharnya Ustaz? Maharnya nanti dikembalikan kepada mahar mithil, mahar yang berjalan. Oleh karena itu seorang bapak
Jangan main-main urusan pernikahan, urusan talak, urusan rujuk. Nah di sini, ya. Ini karena banyak orang itu nggak paham main-main. Karena bercanda dengan seorang, sudahlah nggak apa-apa kamu saya nikahkan dengan anak saya. Nah itu kan gitu bahasa. Jawabannya saya terima, itu sah sudah. Ada sahihnya, saksinya. Jadi ini nggak boleh main-main di dalam urusan tiga hal tersebut. Jadi kalau sudah diputuskan mahkamah pisah karena permintaan seorang istri, maka tidak boleh rujuk. Itu kalau khulu. Bagaimana kalau ingin kembali? Harus nikah lagi dengan nikah yang baru. Nah ini. Kemudian khulu ini tidak berlaku hukum seperti hukum talak. Maksudnya apa? Kalau talak itu kan kalau seorang laki-laki mentalak istrinya dalam keadaan haid hukumnya haram, tapi sah. Tapi kalau khulu nggak ada haram, meskipun istrinya dalam keadaan haid. Kenapa? Karena yang mengajukan itu adalah istri. Kalau talak yang menyatakan talak itu adalah suami. Oleh karena itu kalau dalam keadaan haid haram, karena akan memperpanjang iddah seorang wanita. Nanti kita akan bahas pembahasan talak. Kenapa kok saya membahas masalah talak? Ini banyak seorang laki-laki main-main. Akhirnya sudah mengucapkan talak 3 tapi masih kayak suami istri. Berhubungan, itu zina nanti, nikah syubha namanya. Enggak ketidaktahuan itu. Akhirnya apa? Punya anak yang syubha. Mau bagaimana mau jadi anak yang soleh? Enggak mungkin, karena ketidaktahuan. Oleh karena itu kita harus belajar hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Itu yang berkaitan dengan khulu. Ya, jadi khulu adalah seorang istri mengajukan cerai ke pengadilan dengan memberikan imbalan kepada suaminya karena sebab karena suami tidak memberikan nafkah. Yang kedua, sebab karena mungkin menyakitinya atau mendoliminya. Nah, atau apa? Atau tidak bisa memberikan keturunan karena sesuatu hal. Nah, di sini ini boleh seorang istri, ya itu hanya istri. Wallahu a'lamu bis-shawab.